kamu tidak perlu menjadi saya. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, sampai percaya diri, terus belajar dan kalau misalkan kamu jadi pemenang, kamu belajar dari pemenang gitu. Jangan kamu belajar otodidak atau belajar sendiri dengan caramu. Belajarlah dari orang-orang yang sudah menang. Karena orang-orang yang menang itu pasti telah terbanting berulang kali, telah jatuh berulang kali gitu. Memarnya di sekujur tubuh dan kamu perlu melalui itu sebelum kamu merasakan kebahagiaan dari menang. Keren. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa dari ilmu hukum. Dia sudah ada di semester 7. Namanya adalah Fania Karisma Satriawan. Halo, Fania. Saya panggil Fania ya. Halo, Gimana? ya, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Saya dengar itu Fania itu prestasinya banyak sekali. Iya, di bidang menulis puisi, di bidang menulis esai, gitu ya. Oke. Itu kalau di ilmu hukum, itu kira-kira apa memang mensupport toh kegiatan menulis esai ataupun menulis puisi gitu? Kalau dari hukumnya sendiri gitu ya, Pak, ya? Dari perkuliahannya kah atau gimana? Nah, kamu mestinya kan kuliah di hukum itu kan one full package gitu kan, satu paket gitu kan. Apakah itu kemudian memang termasuk memberikan dirimu itu enggak tahu, dorongan, motivasi tambahan yang sekiranya kemudian itu semakin memperkuat sehingga dirimu berhasil menjuarai lomba menulis puisi, lomba menulis esai kayak gitu itu. Kalau selama ini sih saya mengikuti lomba itu sejak SMA, Bapak. Jadi bukan Oh, semenjak saya kuliah baru ikut lomba gitu. mhm Karena mhm. saya dari awal itu memang menyukai sastra, seperti itu. Nah, kok masuknya di hukum ya? Karena emang dari cita-cita, karena kita harus membedakan nih antara cita-cita sama hobi, Oke gitu. oke, hobinya berarti Menulis puisi dan esai, menulis, menulis hobinya ya, menulis. menulis ya. Iya, Terus kalau di hukum tuh berarti untuk mengejar cita-cita. betul. Cita-citanya apa, Fania? Cita-citanya jaksa, Pengen jadi prosekutor, jaksa, ya, prosekutor. Tugasnya jaksa itu apa toh? menuntut. Oh, Karena saya sukanya menuntut, menuntut keadilan gitu. oke oke. Kalau boleh tahu menurutmu sekarang ini ya, apa relevansinya dirimu kuliah di hukum sambil juga mempunyai hobi menulis? Ya menulis puisi, ya menulis esai, itu korelasinya bagaimana itu? Hubungannya bagaimana itu? Kalau dibilang hubungannya sih mungkin agak nyeleneh seperti Najwa Shihab. Kita tahu kalau Najwa Shihab itu adalah seorang politisi atau seorang yang, bergerak di bidang politik maupun hukum, tapi dia juga menyukai sastra karena itu memang bagian dari hidup gitu. Karena ketika memang kita mengejar cita-cita, tapi kita punya kesukaan dengan bahasa gitu, apalagi kita sebagai, mahasiswa gitu kan, itu dalam saya menata diksi, dalam mengelola kalimat, itu sangat diperuntukkan untuk saya ketika menulis di bidang hukum gitu, Oke. Pak. Diksi tahu ya, diksi itu pilihan kata. Oke. Betul. Sastra menurut dirimu Fania, itu apa sih? Sastra itu sepertinya kalau bagi Fania, kebebasan jiwa dalam berbahasa. Dalam berbahasa ya, Betul, entah ekspresinya berupa puisi ataupun berupa esai berarti ya. betul. Ini menulis puisi atau juga membaca puisi? Membaca puisi juga. Oke. Jadi Sudah yang pernah dapat juara kalau membaca? sudah, jadi Kok yang daftarku ora ono ya? Wah, waktu di ora cukup berarti kita iki Waktu di daftarnya. waktu di Opchance UGM itu sekalian membaca, Bapak. Jadi kita Ah, menciptakan puisi, kita juga membacanya gitu. itu kan levelnya level internasional juga ya? Ya, Itu bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? baik. Jadi dari tingkat internasional itu ada 4 atau 5 negara. Ah. Jadi kami memang memakai bahasa kami sendiri-sendiri. Ada yang Oh. Kazakhstan, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia gitu. Jadi karena saya dari Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Cuma yang Kazakhstan mungkin yang agak paling berbeda ya? Mungkin mereka memakai bahasa Inggris atau ada yang pakai bahasa Melayu gitu, Pak. Terus jurinya bagaimana itu? Jurinya diambil dari 3 negara, biasanya dari Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Oke oke oke. Menarik loh ini. Ini anak hukum yang berkecimpung di dunia sastra. Fania, dirimu menyadari kalau
suka sastra itu sejak apa? Kan prestasinya tadi cerita didapat ketika mulai SMA gitu kan. Iya. Saya yakin mestinya lebih awal dari SMA mestinya ya, passion tentang sastra itu atau bagaimana? Kalau lebih awal sih enggak sih, Pak. Oh, Malah tentunya dimulai saat Covid, era corona itu. tahun 2020, Betul. 2021 ya, heeh. Ya. Apa itu yang kemudian membuatmu, saya suka dengan Nah, sastra," begitu? ya. Ada cerita lucunya nih. Waktu itu saya malah nggak suka sama puisi, kayak anti nih. Kenapa? Orang kalau nulis puisi itu pasti menye-menye, sok romantis lah, terus alay Ah, gitu ah, ah, kan. ah, ah. Nah, ternyata jadi waktu itu tuh saya baru menyadarinya ketika saya masuk di ekstrakurikuler literasi di Itu SMA. SMA, Iya, oke. karena kebetulan waktu itu guru ekstranya itu deket sama saya, jadi saya masuk. Ternyata di situ tuh saya disuruh ikutan lomba puisi Mhm, sebagai mhm. penunjang nilai bahasa Indonesia waktu itu. Nah, karena disuruh dan sebetulnya nggak mau juga ya waktu itu, karena disuruh dan dituntut untuk nilai, karena waktu itu juga kita online Covid, supaya nilainya bisa nambah, ya udah saya ikutan. Tapi nggak menang waktu itu kan. Jadi cuman terpilih dibukukan saja buku itu puisi saya gitu. Jadi dari dibukukan itu saya ada ketertarikan nih, wah puisiku nih ada di dalam buku, buku yang ber-ISBN gitu, Oh, ada di iya, 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 iya. perpustakaan Heeh, heeh, Jakarta heeh. waktu itu kan. Ya udah aku jadi pengen lagi nih ikutan lomba puisi gitu. Gara-gara puisimu dibukukan Ya ya, waktu itu walaupun belum menang belum ya. menang. Tapi ada ndak yang kemudian kamu bilang ada guru yang kemudian secara dekat mengajari membuat puisi itu, yang menjadikanmu juga termotivasi gitu? Iya ada, itu guru SMA waktu itu. Guru bahasa Indonesia mestinya ya? Betul, iya. Teknik apa yang diajarkan sama gurumu itu? Kalau teknik sih masih baku banget sih, Pak. Jadi kayak seperti yang kita lihat di Google, Ya? yang 4 bait saja, yang Heeh, bersajak heeh. dan berima seperti itu. Tapi lambat laun ketika saya mulai berkecimpung dalam kontestasi sastra ini, saya makin ngerti ternyata puisi baku itu belum tentu menang karena juri itu seleranya berbeda-beda, terutama Oke. di selera internasional mereka lebih menyukai puisi kontemporer gitu. Oke, yang baku itu berarti kan yang rimanya AB, AABB Mhm, seperti itu ya. iya. Yang kontemporer itu berarti yang bagaimana? Jadi dia bergerak bebas aja gitu, dan gak harus empat empat baris satu bait, dan gak harus juga kayak berima gitu. Bebas begitu? Bebas, tapi isi dan majasnya ada feel-nya, ada rasanya Harus gitu. ada majasnya berarti ya? Harus dong setiap puisi. Majasnya apa gitu? Misalnya dikhususkan harus majas ini atau majas itu, harus begitu enggak atau bebas? Bebas. Nah, oke, oke, oke. Majas itu berarti kan seperti perumpamaan itu ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Bukan, Apa itu? majas itu personifikasi, satir, hiperbola. Jadi seolah-olah benda mati seperti manusia atau makhluk hidup. Kita apa bukan ya? Menggerakkan benda hidup ini seolah-olah memiliki jiwa atau memiliki nyawa. Oke, oke, Gitu. oke. Itu kan modelnya ya, tapi kan Iya. artinya Oh ya, umpamakan seperti itu mengibaratkan, gitu ya. menafsirkan gitu. Oke, Oh oke, ya, oke. betul. Berarti memang sejak awal apa namanya dilatih untuk menulis puisi model kontemporer itu berarti ya? Enggak sih, Pak. Gak dilatih waktu itu karena mungkin gurunya juga belum ngerti soal itu Loh, kayaknya. lah piye? Iya, jadi saya ngikutin alur aja dan belajar juga dari para juarawan, kita berteman, bahkan, sempet kenalan juga beberapa dari teman-teman sastra itu, jadi ngikutin model kesukaan juri seperti apa, gitu. Oh, saya jadi agak berprasangka nih. Berarti ini memang salah satu strategi kayaknya ya? Iya betul, Maksudnya strategi. gini, iso menang, bisa juara, itu salah satu tekniknya adalah ngapali karakter jurinya begitu? Betul Wah, sekali. Iya. enggak, saya membayangkan begini berarti, Fania, apakah memang juri puisi ini, itu berarti tidak banyak berarti ya? Iya, kebanyakan kayak mungkin itu-itu aja bisa, tapi selera juri itu juga beda-beda bisa, Pak, Hmm, gitu. Jadi misalkan kita lomba di komunitas atau di organisasi atau di universitas sekalipun, ya. itu kita akan menemukan sifat juri yang berbeda-beda, gitu. Oke, Fania kan sudah ikut beberapa festival penulisan puisi nih ya, di Iya, di mana-mana misalkan ini, coba saya baca dulu, di tingkat internasional ada Festival Sastra Mursyal itu, kemudian ada Abcen, toh, kemudian ada di Sumbar, kemudian ada di Trenggalek, kemudian ada di, apa itu, ya di beberapa tempat yang lain ya. iya. Itu kira-kira
jurinya ada yang sama enggak? Jurinya beda-beda, Pak. Beda-beda Iya, ya? beda-beda. Karena saya pikir kalau hanya menghafalkan karakter juri, berarti jurinya kan sangat terbatas jumlahnya berarti. Ternyata jurinya banyak berarti Banyak, ya. jadi harus yang dihafalin banyak, Oke, gitu. selain kemudian eh, menghafalkan karakter juri gitu kan, berarti memang ada yang lain nih yang harus ditonjolkan dalam puisi. Apa itu selain rima baku atau rima kontemporer? Apa itu berarti? Mmm, Kepercayaan diri yang membuat puisimu layak untuk menang, gitu aja sih. Misalkan perbedaannya, ada temanya tentang jiwa. Orang-orang awam pasti akan bicara banyak soal jiwa, jiwa bebas, jiwa berkelana, berkembara, dan lain-lain. Tapi dia tidak memasukkan misalkan unsur film seperti film Jengyah di Puisi Gadis Kretek, itu kan juga ada jiwanya, di mana Jengyah itu memiliki jiwa kebebasan seorang perempuan yang ingin berkarya, tapi Hmm, terselutkan oleh stigma dan mhm. doktrin dari kaum itu. Jadi kita membawakan alur film atau membawakan buku di dalam puisi itu yang membuat kita merasa berbeda dari puisi lainnya, puisi umumnya. Itu yang membuat menang sebetulnya. Oke, oke. Ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada jiwa ya, itu kemudian saya membacanya, koreksi kalau saya salah ya. Berarti kan ada kesan subjektivitasnya Iya, berarti ya. Artinya memang betul betul seperti yang kamu bilang tadi bahwa antara satu juri dengan juri yang lain masih berbeda-beda. betul. Perbedaannya itu apakah kemudian seperti bumi dan langit, siang dan malam gitu? Bisa jadi, Pak, gitu. Oh. Jadi kadang tuh kita nemuin selera juri itu bener-bener Ah, subjektivitas ah, ah, kan. ah, ah. Seleranya juri siapa yang tahu, gitu. Kayak lagu kan, siapa yang Siapa tahu, yang tahu gitu. gitu ya. Nah, jadi kadang itu kita merasa kayak ini puisi layak menang, tapi justru yang menang yang lainnya. Jadi yang out of the box, out of the theme gitu. Jadi nggak bisa di nggak bisa di apa ya, ditebak juga nih maunya juri apa. Jadi kita harus mempelajari pemenang di tahun sebelumnya. Biasanya gitu strategi saya. Oh gitu. Gitu. Berarti kayak ini, saya kalau ngomong gimana ya, eee, soal kriteria, soal indikator, itu berarti memang sorry sorry mohon maaf, agak absurd berarti ya? Betul sih, lumayan absurditas. Heeh, toh? Soal Iya, puisi ini. Karena kalau kita ngomong soal jiwa gitu kan, mhm, itu agak susah gitu ya. betul. Saya Ya, heeh. karena nggak ada pedoman Nah, absolutnya, itu loh maksud saya. gitu. Jadi apa itu kriteria, apa itu indikator, begitu Iya, ya? betul sekali. Koreksi kalau saya salah ya. Karena ini memang, apa namanya, miliknya masing-masing orang gitu loh. Betul. Sekarang saya tanya begini, Fania, selama kamu sudah mengikuti beberapa lomba puisi kemudian dapat juara, apalagi juara satu, juara satu, juara satu, juara satu gitu ya. Kalau kemudian Fania diminta untuk jadi juri, sudah pernah belum? Sudah pernah? Oke. Itu mestinya kan dirimu juga menyadari bahwa kriteria yang Fania pakai soal penilaian penulisan Iya. puisi dengan kriteria yang dipakai oleh juri lain selain Fania soal penulisan puisi itu kira-kira bisa sama, beberapa sama, atau sama sekali berbeda? Berbeda-beda, beragam gitu. Karena ragam orang, ragam pikiran gitu. Makanya berarti bisa sama, beberapa berbeda, atau sama sekali berbeda Bisa berarti? sama. Berarti tengah-tengah tadi Iya, ya? Berarti ada yang sama, ada yang ini berarti ya? betul. Saya pernah sih soalnya, waktu itu ini apa ngobrol soal lukisan. Saya pernah punya kawan di seni rupa gitu kan. Saya pernah diajak untuk nonton pameran itu. Saya tuh heran-heran gitu kan. Dia itu nonton tuh gini, jadi melihat gitu kan. Terus kemudian agak menjauh. Kemudian serong ke kiri, serong ke kanan kayak lagu itu gitu. Iya, Kemudian dia bilang sambil gini bergumam, ini enggak masuk ini. Ini jiwanya enggak ada ini. Sama persis seperti yang bisa. kamu bilang. Saya kan bingung gitu ya. Kok ada jiwanya gitu Ada, kan. ada. Ternyata puisi juga begitu Semua ya. karya cipta ada jiwanya. Ada jiwanya ya. Iya, Terus apa namanya? Berarti penerimaan seseorang terhadap puisi itu berarti juga kadang-kadang juga bisa berbeda-beda berarti ya. betul. Misalkan gini, ini soal hal yang membuat orang lain terharu begitu. Kita mungkin punya sense yang sama begitu kan, tapi respon yang kita keluarkan berbeda. Saya mungkin nangis terseduh-seduh gitu kan, mungkin Fania enggak. Bisa begitu itu? Bisa Oh. gitu. Karena puisi itu kan tersirat ada, tersurat Ah, ah, ada ah, ah, gitu. ah, ah.
Yang tersirat biasanya karena kita udah sering banget membaca puisi dari ragam penyair, jadi kita bisa paham tiba-tiba apa maksud penyair. Tapi kalau orang-orang yang jarang membaca puisi pasti susah Nggak ngerti ya. memahaminya gitu. Heeh. Tapi puisi yang tersurat kayaknya sekarang sudah mulai jarang ya, atau Sudah masih mulai jarang. Karena modelnya namanya tersirat semua ya? kompetisi kan, Heeh. kita harus menyembunyikan itu. Gitu. Memang harus Justru disembunyikan. harus disembunyikan. Jadi pembaca tuh harus mikir, kalau mau baca puisi harus menafsirkan lebih dulu maksudnya ini apa gitu. Gitu. Berarti ralai nirun cah, ya toh? Nggak boleh. Plagiasi itu nggak boleh, Nggak diatur boleh. dalam undang-undang. Tuh. Tapi memang ada yang apa meniru begitu. Oh, karya saya pernah ditiru oleh Oh iya. juarawan, pernah waktu itu. Saya kalah, yang menang plagiat karya saya, gitu. Waktu itu lomba di universitas mana ya? Adalah di Universitas Iya iya, TIP oke oke. gitu. Nggak usah kamu sebut. Betul. Bahaya nanti podcastnya Saya nih. juara 4 waktu Heeh. itu, yang plagiat saya juara 2 gitu. Dan yang Oke. plagiat saya itu justru mahasiswa sastra, Heeh, heeh, dia. heeh. Saya kaget kan, karena karyanya itu benar-benar mengutip 2 syair Oh, tanpa diubah sekalimat atau sekata pun gitu. Benar-benar dua penggalan baris karya saya gitu. Jadi saya kan kaget waktu itu karena diplagiat walaupun hanya 2 baris saja kamu meniru atau memplagiat itu sama aja udah plagiasi gitu. hmm. Apalagi sekarang modelnya lebih kreatif lagi nih, para orang-orang yang tidak kreatif itu memplagiat tetapi mengubah satu diksi atau 2 diksi ke sinonimnya, biar nggak ketahuan kalau dia plagiat, aslinya plagiat, gitu. Hmm. Itu macam-macam kasus yang membuat sedih hati. Jadi waktu itu karena saya tahu dia plagiat, lalu saya melaporkan ke panitia dan kebetulan hadiah opindannya belum ditransfer, lalu akhirnya dia didiskualifikasi. Jadi saya yang juara 3 Didiskualifikasi. habis Di itu. band nggak itu? Iya, waktu itu. Di band itu artinya itu Dia nggak boleh ikut lomba lagi di tahun-tahun oh, selanjutnya, any lomba, semua lomba. di lomba univ itu aja, Oh, di lomba gitu. itu. Gimana Fania caramu apa nama meyakinkan kepada pihak juri kalau itu adalah 2 baris punyamu? Ya, waktu itu saya screenshot karya puisi dia dan karya puisi saya yang udah di-upload di universitas lain yang waktu itu saya menang. Jadi karya Oh. puisi saya memang dipublikasikan oleh universitas lain karena menang di tahun sebelumnya. Tahun depan ternyata puisi saya itu diplagiat 2 penggalan baris saja. Kan ya sakit hati ya, apalagi dia yang menang waktu itu. Jadi saya screenshot semuanya bukti lalu saya jabarkan ke juri waktu itu dan ke panitia. KCE oke Rato, juara 1 dan juara 4 itu? Kaca gimana penilaiannya? Bukan, selisih hadiahnya gitu. Selisih hadiahnya kan itu, dia nggak ada nominalnya, jadi dirahasiakan. Oh, Tulisannya hanya dirahasiakan. uang pembinaan, medali, dan sertifikat gitu. Saya pikir memang karena juara 1 hadiahnya lebih banyak gitu kan, jadi harus kita Mm-mm. kejar nih. Tapi prosesnya lama enggak ya waktu itu mengadukan pada panitia bahwa itu adalah 2 baris punya saya begitu? Cepet aja sih Pak, kurang dari 24 jam. Dan dia langsung percaya ya? Untungnya Karena kamu emang saya itu berikan bukti yang konkret kan. oh, Karena puisi saya kebetulan banget dipublikasi, jadi udah mutlak kalau ini punya saya gitu. oh gitu ya. Syukurnya sudah ada publikasinya itu Iya, ya. kalau saya cuman ambil di draft atau arsip bisa aja saya dianggap Iyalah, anggap-anggap gitu dia nggak kan. mengada-ada kan? Iya, Dia nggak mengada-ada. Tapi memang suka ya menulis puisi berarti ya sampai sekarang suka. ya. Iya sih, suka. Produktif menulis puisi enggak? Kalau 2 bulan terakhir ini karena KKN dan sempat lomba debat dan esai, jadi saya sedikit memarjinalkan puisi tapi mohon maaf saya tetap mencintai puisi. Gitu. Gitu. Kalau misalkan dihitung 1 minggu itu bisa produksi berapa puisi? Kalau 2 bulan ini karena tadi pasif ya Pak ya, tapi Kalau misalkan hari-hari biasa lah kalau tanpa ada sebelumnya kesibukan itu gitu. saya setiap hari mencari info lomba puisi Oh, gitu. mencari info lomba puisi. Betul. Jadi saya tabung dulu nih, saya celengin dulu info-infonya, terus saya buat tabel itu tenggat atau deadline-nya kapan gitu. Biasanya saya kurangi deadline-nya H-1. Jadi waktu itu H-2-nya saya udah buat puisi. Gitu. Oke 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 oke, menarik ini ya. Terus Fania ini kan juga ternyata apa sebenarnya apa jenenge eh, menang lomba ISE ya, Betul. bahkan di level internasional ya. Di nasional belum, Oh, internasional internasional sih belum Pak. ya, baru Belum. nasional ya. Iya. Ini lagi mencari sama Doni Prasetya nanti.
Oh tingkat iya, internasional. saya pernah pernah ngobrol sama Doni juga sih kayaknya itu ya. Lupa kapan kayaknya ya. Menulis esai tingkat nasional, oke ya. Betul. Eh, Kira-kira menurutmu sama ndak? Atau kemudian lebih challenging yang mana? Oh, Menulis jelas puisi. challenging esai banget. Kenapa begitu? Puisi itu bisa sekali duduk kamu buat selesai. Ah, Kayak udah 15 menit kelar. Kalau ah, esai butuh 1 minggu, butuh 15 hari gitu. Bener-bener esai itu sampai selama itu? harus harus effort banget sih kalau esai itu. Oke oke oke. Rodo ngomong teknis ya. Ya. Apa sih apa jenenge yang kira-kira di bagian apa yang isi itu menjadi lebih sulit begitu daripada menulis Nah, puisi? ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih ya. Ya, jadi esai itu juga punya jiwanya tapi dalam hal novelty atau kebaruan. Di Oke. mana mahasiswa lainnya atau penulis esai lainnya itu belum pernah mengungkit atau mengangkat pembaruan itu. Jadi gagasan apa yang ingin kamu sajikan dalam bentuk esai yang belum pernah sama sekali atau mungkin udah pernah tapi sedikit yang baru membahasnya gitu. Itu yang membuat kayak juri itu wah, ini cocok nih menang karena ada novelty, ada kebaruannya Kalau gitu. misalkan begini, mungkin angle-nya sama nih. Kita bahas satu tema, satu fenomena begitu kan. Tapi bukan angle-nya ya berarti, tapi kita melihat dari angle yang agak berbeda begitu. Itu termasuk kebaruan enggak? Maksudnya angle fenomena gimana itu? Ada fenomena ini ya, ada Heeh, fenomena. ya. Semua orang melihat dari sisi keburukannya misalkan begitu. Tapi ternyata kemudian ada orang itu melihat kemudian menulis dari angle yang lain, kebaikannya misalkan. Itu termasuk kebaruan enggak? Masuk kebaruan kalau bisa disajikan dengan rapi sih, Oh Pak. gitu ya. Dan tentu harus data konkret, harus. Oh, penyajian datanya lewat apa itu berarti? Apakah harus ada kutipan dari siapa begitu atau bagaimana? Iya, kutipan, grafik, gambar, data analisis, pokoknya dibuat selengkap Hmm. mungkin. Karena pesaing kita itu pesaing dari PTN atau PTS lainnya yang terbaik kan di Indonesia, Iya 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 gitu. iya iya. Waktu menulis esai kemudian juara satu itu biasanya temamu apa aja? Nah, kalau yang dari Pendikar, namanya Pendidikan Karya Ah, singkatannya, itu dia beri tema tuh banyak. Ada yang pendidikan, ada yang kelautan, ada yang macam-macam, pertanian dan segala macam. Nah, saya ambil yang temanya kebudayaan waktu itu. Nah, tapi saya formulasikan di sini kebudayaan dengan teknologi. Jadi tidak sekadar kita membahas budaya, budaya yang ada di Jawa, Minangkabau dan segala macam. Kita formulasikan teknologi ini masuk ke dalam budaya untuk apa? Untuk memvisualisasikan khazanah budaya Nusantara, oh oke seperti oke itu. oke oke. Itulah novelty-nya, karena kebanyakan orang pasti akan bahas kebudayaannya aja kan, Pak. Haha. Nah, gimana cara kita memvisualisasikan itu? Kita udah tahu nih, budaya Indonesia banyak, nggak perlu dibantah, nggak perlu ditanya lagi, tapi Hmm. bagaimana kamu mengupload itu? Bukan hanya sekadar Instagram, Twitter, Facebook, atau lainnya. Kita visualisasikan dalam bentuk VR atau virtual reality gitu. Oh, berarti masih berupa konsep ya? Iya, betul sekali. Masih berupa konsep. Tapi kira-kira memungkinkan enggak untuk di apa namanya, diimplementasikan begitu? Sangat memungkinkan, karena kalau misalkan kita membuat konsep itu kita harus pikirkan juga bagaimana mengimplementasikannya, Oke. begitu. Itu nanti wujudnya apa? Aplikasi? Wujudnya VR, Aplikasi VR? bukan VR itu kayak bentuknya Kayak kacamata benda itu benda benda itu gitu, kan? iya. Oke. Benda, jadi bentuknya benda nanti Dibuat gitu. seperti itu? Iya, tayangannya seolah kita sedang melihat tari kecak, kita ada di stadionnya, bisa berputar gitu. Itu kan konsep gagasan. Jadi setiap esai yang novelty itu kita memang memuat di sana tuh gagasan-gagasan. Jadi banyak gagasan-gagasan dari kampus-kampus lain gitu yang bicara soal pertanian, perkebunan dan segala macam. Apa toh yang membuat isemu itu menang waktu itu yang kamu rasakan? Apa ya? Mungkin karena kita sajikan percayaan diri nomor Mhm. satu, karena mungkin itu dianggap kayak mustahil untuk bisa memvisualisasikan khazanah Oke. Nusantara itu kan. Kita pakai VR karena Gen Z itu kan sekarang suka ya, kayak bukan Gen Z, Gen Alpha juga suka gitu, pakai VR dan kayaknya belum banyak juga nih yang pakai VR atau yang main VR gitu, gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa pakai VR, kita nggak usah ke Bali, kita bisa lihat tari keca atau tari Anoman dari VR itu gitu. Seolah-olah kita bisa muter, kita bisa merasakan atmosfernya di sana gitu. Kalau VR kan kebanyakan kita lihat apa, Pak? Kereta api dung 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 dung, turun. Iya 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 Nah, iya itu iya. kita membuat itu berubah
gitu. Oke, Melihat budaya. kontennya budaya ya, dan Iya, semua budaya yang ada di Indonesia iya berarti ya. gitu. Itu nanti yang susah lagi adalah pengumpulan datanya lagi tuh, Pengumpulan datanya kita bekerja sama dengan duta budaya atau duta di pokoknya kayak masing-masing daerah. putra-putri Lawu, Mas Heeh, Mbak gitu. di masing-masing daerah berarti ya. Betul, gitu. Oke, oke. Ya, kita doakan saja semoga itu bisa direalisasikan ya. Butuh dana. Berapa rupiah itu kira-kira kalau misalkan butuh Kita dana? belum berpikir itu, tapi kita bisa merincikannya segera. Kalau misalkan cepet-cepetan ngono ya, di kepala gitu. Ya, Berapa rupiah tuh? sekarang gini ya Pak ya, kita ngomongin rupiah, kita aja tahu ada film atau kartun tentang Indonesia nih, apa tuh namanya? One All merah for one putih, itu? Heeh. iya. Nah, itu butuh dana, gak usah dijawab. Butuh dana berapa? 6,7 itu ya. Banyak kan, apalagi ini VR. Bisa dibayangkan lah Berarti berapa. lebih mahal lagi berarti ya. Mungkin ya silakan menjawab para ahli-ahli startup teknologi Oke. gitu. Oke. Terakhir Fania. Fania yang begitu berprestasi ini dalam hal menulis Amin, ya puisi, amin. ya esai begitu ya. Ada ndak pesan dan kesan khusus singkat gitu buat teman-teman pemirsa kami nih podcast Unisri nih, kira-kira biar bisa menjadi seperti Fani itu bagaimana tips trik singkat gitu. Kamu tidak perlu menjadi saya. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, sampai percaya diri, terus belajar dan kalau misalkan kamu jadi pemenang, kamu belajar dari pemenang gitu. Jangan kamu belajar otodidak atau belajar sendiri dengan caramu. Belajarlah dari orang-orang yang sudah menang. Karena orang-orang yang menang itu pasti telah terbanting berulang kali, telah jatuh berulang kali gitu. Memarnya di sekujur tubuh dan kamu perlu melalui itu sebelum kamu merasakan kebahagiaan dari menang gitu. Keren sekali. Terima kasih Fania. Oke, oke. Ya. Begitu teman-teman perbincangan saya dengan Fania. Ini tadi isinya daging semua ini ya. Keren sekali. Daging. Saya tahu teman-teman pasti masih ingin melanjutkan perbincangan dengan Fania. Tapi jangan khawatir. Silahkan main ke Fakultas Hukum Unisri. Temui nanti Fania, ngobrol panjang soal puisi, soal isi, apapun yang berkaitan dengan dua hal itu gitu kan. Terus kemudian belajar, jangan takut gagal, biar berhasil begitu ya. Betul. Oke, terima kasih Fani atas kehadirannya. Ya, Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, boleh. bye bye teman-teman.